Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami sebut namamu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hari ini kami sungguh bersuka cita, karena Tuhan memberikan hari ini kepada kami. Engkau mengingatkan kami, hingga kami Tuhan mau duduk sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini, yaitu yang tertulis pada Injil Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua pasti pernah merasakan kegembiraan. Mungkin kita bergembira karena dapat hadiah dari teman, dari saudara, dari keluarga kita, dari perusahaan tempat kita bekerja. Atau juga kita bergembira karena dapat masuk ke salah satu tempat pekerjaan, baik itu instansi pemerintah yang kita menjadi PNS ataupun itu yang swasta. Juga mungkin pemuda-pemudi ada yang mendapatkan jodoh atau pasangan hidup dan lain sebagainya. Hal itu pasti membuat kita bergembira. Akibat kegembiraan itu, ketika kita menjumpai orang-orang, pasti kita akan memberikan sesuatu kepadanya. Baik itu menyapanya, memujinya, atau apapun itu. Karena hati kita sedang bergembira. Lalu kita akan memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Itulah karena kegembiraan kita. Nats renungan kita pada hari ini yaitu Maria. Nyanyian pujian Maria yang terkenal dengan Magnificat. Apa yang membuat Maria bernyanyi? Apa yang membuat Maria memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena di atas ayat renungan kita ini, jika kita membaca Lukas 1 ini, nyanyian pujian itu sebelumnya dia berjumpa dengan Elisabet saudaranya. Elisabet yang sudah tua, yang mandul, diberikan Tuhan anak. Dan ketika Maria berjumpa dengan Elisabet, anak yang dikandung Elisabet itu bersorak, menggunjang, menggoncang di dalam kandungannya. Oleh karena apa? Itulah perbuatan Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Elisabet itu mandul, sudah tua, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elisabet akan melahirkan seorang anak, yaitu yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan akan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Maria menjumpai Elisabet, maka anak yang dikandung oleh Elisabet melonjak kegirangan. Itu semua adalah perbuatan Allah. Dan juga Maria, perempuan muda yang dipilih Tuhan, perempuan yang sederhana yang dipilih Tuhan, akan melahirkan yaitu Juru Selamat, Tuhan Yesus. Kita sudah merayakannya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, berita kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita ada Natal, ada liturgi, di mana liturgi ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat tersebut.
Oleh karena itu, nyanyian pujian Maria ini datang dari hati yang paling dalam. Tidak hanya sekedar lip service, tetapi itulah menunjukkan dia sangat memuliakan Tuhan karena perkara besar yang dilakukan Tuhan, memilih perempuan muda yang sederhana itu, Maria, untuk menjadi ibu yang akan melahirkan seorang juru selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah karya terbesar Tuhan. Karya terbesar Tuhan seperti kita membaca Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karya terbesar Tuhan. Dengan kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba di Bethlehem, dia menjadi manusia, rela dia seperti kita manusia, tetapi Tuhan Yesus tidak mempunyai dosa. Karena kitalah yang dia ampuni. Oleh karena kematian Tuhan Yesus, darahnya tercurah, sehingga oleh karena darah Yesus, maka dosa kita terhapus. Orang yang mau menerima juru selamat tersebut, pasti dia akan bersuka cita, bergembira, memuliakan Tuhan, bersyukur selalu oleh karena karya terbesar Tuhan tersebut. Mungkin kita ada ekonominya yang merosot, mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami berbagai hal penderitaan. Itu semua akan sirna, itu semua akan habis. Oleh karena Tuhan Yesus yang datang juru selamat kita akan membawa kehidupan yang kekal, akan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari semua kita jemaat Tuhan, semakin lagi kita memuji memuliakan Tuhan, semakin lagi kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas karya terbesar Tuhan Allah, yakni memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menghapus dosa kita manusia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang terbesar kepada dunia ini, untuk kami orang-orang berdosa. Kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, luas, dan dalam, yang tak dapat kami ukur dengan apapun juga. Ajarilah kami, agar selalu kami memuji memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan ekonomi yang merosot, sakit penyakit, penderitaan, masalah yang datang menghantui kehidupan kami, membuat kami malas, membuat kami tidak bersyukur ke hadapan-Mu. Engkau telah berjanji kepada setiap orang yang percaya kepadamu, Kau berikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Ajari kami hari ini yang akan melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami, dan Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, agar kami selalu bersyukur, memuliakan Tuhan. Hati kami bergembira oleh karena Engkau Juru Selamat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.